Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sarina Siregar. Saya bertugas di SD 10-12-35 Sialagundi, Kecamatan Sipirok. Saya siap mengikuti ujian komprehensif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Bu. ya silakan. Jadi kan kemarin kita sudah mengalami ataupun sudah melalui ada kurikulum K13, ada kurikulum Merdeka. Apa perbedaan daripada kurikulum Merdeka itu dengan kurikulum K13 yang lebih signifikan atau lebih menonjol? Eh, dari perubahannya, Bu, dari apanya, Bu, istilahnya? Kalau K13 kemarin kita memakai RPP, kalimatnya, Bu, kalau seandainya kurikulum mereka dia memakai modul ajar. Kemudian ada KI atau kompetensi inti. Kalau sekarang, Bu, dia berubah menjadi CP, Bu. Kemudian ada kompetensi dasar pada kurikulum 2013, sekarang berubah menjadi TP, Bu. Kemudian kemarin di kurikulum 2013 kita memakai kata silabus, sedangkan sekarang kita menggunakan ATP, Bu. Itu, Bu. Jadi menurut Ibu istilah-istilahnya saja yang membedakan antara kurikulum K13 dengan Merdeka. Tidak Istilahnya juga. saja, isinya Tidak, tetap itu saja. tidak, Bu. Kalau Maksudnya yang lebih signifikan lah perubahan, yang lebih menonjol seperti itu. Kalau kurikulum Merdeka, Bu, kita diberikan kewenangan kepada guru untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan siswa, kemudian bagaimana kondisi sekolah, kita dibebaskan, Bu. Ya. Jadi itulah yang lebih muncul ya, kebebasan. Kebebasan Tua kepada seorang memberikan guru. kebebasan ya. Jadi kita mengajar pun harus memberi kebebasan kepada peserta didik karena kita melihat dari latar belakang peserta didik, karakteristik yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, dan keadaan yang berbeda-beda. Jadi kita harus memang memberikan kebebasan, kemerdekaan pada peserta didik. Jadi itulah memang mungkin perbedaan yang paling signifikan ya, yang paling signifikan. Jadi kita lihat kalau di perguruan tinggi bisa itu melakukan pertukaran mahasiswa antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain, atau bisa misalkan dia mengambil mata kuliah yang sama di antara perguruan tinggi yang berbeda seperti itu. Baik. Kita lanjutkan di dalam pembuatan modul ajar kan di sana banyak sekali tugas-tugas yang diberikan ataupun perangkat-perangkat yang harus dihadirkan oleh seorang guru itu. Kalau menurut Ibu Yeti, apa saja yang perlu dihadirkan oleh seorang guru untuk melengkapi daripada modul ajar itu sendiri? Maksudnya, Bu, komponennya, Bu? Kan kalau kita membuat modul ajar kan ada, bukan modul ajar saja kan, dalam modul ajar itu ada komponen-komponen ataupun perangkat-perangkat yang harus kita siapkan untuk mendukung yaitu terlaksananya nanti modul ajar itu ketika kita terapkan di kelas. Iya, Bu. Dimulai dari adanya kompetensi awal siswa, Bu. Ini biar kita ketahui bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan kita lakukan, Bu. Kemudian nanti perlunya sarana prasarana yang disesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, Bu. Kemudian ada target peserta didik. Seperti kurikulum Merdeka ini, Bu, kan kita ketahui ada kebebasan kepada guru dan kepada siswa. Jadi dari asesmen awalnya itu, Bu, nanti kita akan mendapatkan bagaimana kriteria setiap siswa atau gaya belajar setiap siswa. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang audiovisual, Bu. Jadi nanti kita bagi beberapa kelompok agar nanti materi pembelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik. Kemudian ketika membuat modul ajar itu, Bu, kita sesuaikan juga dengan hasil asesmen awal tadi, Bu. Di bagian kegiatan intinya nanti kalau seandainya kita sudah membagi kepada 3 atau yang disebut dengan diferensiasi, Bu, maka materinya pun ada dibagi kepada 3 kelompok juga, Bu. Ada nanti diferensiasi konten, ada diferensiasi
proses, ada diferensiasi hasil. Nah, begitu Bu. Kemudian selain itu kita juga harus menyiapkan LKPD atau yang disebut dengan lembar kerja peserta didik, Bu. Kemudian ada rubrik penilaiannya juga, Bu. Iya, berarti rubrik penilaian itu untuk menilai hasil-hasil dari hasil-hasil dari instrumen yang kita berikan. Ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka seperti apa rubrik yang pernah dipakai oleh BETI? Kita tahu kan Bu, asesmen itu kan dibagi kepada dua, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, Bu. Kalau asesmen formatif itu ketika misalkan ketika misalkan seorang guru memberikan asesmen bentuk misalnya jenis esai, jadi rubrik penilaiannya seperti apa itu? Yang esai, Bu. Bentuk esai. Kalau rubrik penilaiannya, Bu, kalau bentuk esai nanti disesuaikan, Bu, dengan model soal yang diberikan, Bu. Umpamanya jika dia berbentuk esai tadi, jika jawabannya lengkap gitu, Bu, dapat nilai poin 5 gitu. Umpamanya nanti umpamanya kan, Bu, nanti kita memberikan soal coba kamu menyebutkan 5 pendusta agama, begitu kan, Bu. Jadi kalau seandainya dia menjawab 5, nanti dia akan mendapat nilai 5, poin 5. Andaikan dia hanya menjawab 4, saya beri poin 4. Begitu selanjutnya, Bu, sampai nanti dia menjawab 1, berarti nilainya 1, begitu, Bu. Berarti seperti itu, rubrik. Itu dari mana Ibu ambil rubrik penilaian bentuk esai? Apakah ada sumber yang Ibu dapatkan atau yang memang yang Ibu buat-buat atau yang Ibu ciptakan sendiri? Cara membuatnya, Bu, sesuai dengan soal yang akan kita berikan, Bu. Iya. Coba maksudnya seperti ini, kan ada rubrik. Misalkanlah dulu ada soal bentuk esai ya. Kemudian kita menilai. Menilai itu tentu harus ada rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu seperti yang sudah kamu sebutkan tadi. Misalnya dia ada yang diminta 5 poin dalam soal, dan anak-anak menjawab benar semua, jadi kita beri poin 5, kita beri poin 4, kita beri poin 3 dan sampai 0 dia. Itu yang Ibu maksud. Apakah itu rubrik penilaian itu memang ada sumbernya atau memang diciptakan oleh seorang guru karena ini adalah kurikulum Merdeka? Gimana? Dalam pembuatan rubrik penilaian, Bu, biasanya kalau kurikulum Merdeka diserahkan kepada seorang guru, Bu, sesuai dengan apa soal yang akan ia berikan, maka ia buat rubriknya, Bu. Oh gitu ya? Kalau menurut Ibu, walaupun dia tetap dalam kurikulum Merdeka, rubrik penilaian itu selalu harus ada, kita beradopsi kepada sumber-sumber yang ada. Ya. Ini misalkan di buku evaluasi, ketika seorang guru memberi penilaian ataupun memeriksa hasil pekerjaan siswa, jadi rubrik penilaian yang kita berikan itu tetap harus berlandaskan ataupun berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada. Baik ya. Ya, Bu. Ya, baik. Kemudian Ibu pernahkah mendengarkan yang dikatakan apa itu P5 PPRA? P5 yaitu, Bu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Kalau PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin, Bu. Jadi sebenarnya apa tugas kita di sini? Dalam proyek profil Pancasila dengan profil rahmatan alamin ini, apa tugas seorang guru kepada peserta didiknya? Iya, Bu. Bagi tugas seorang guru dalam pembuatan proyek ini, Bu, menghasilkan, jadikan, Bu, nanti ketika pembuatan proyek adalah kita ambil dari P5, contohnya bergotong royong, kan, Bu. Jadi dari P5 tadi, gotong royong akan membangun antara siswa yang satu dengan siswa yang lain saling bergotong royong. Kemudian ada contohnya, Bu, kalau di PPRA ada yang disebut dengan ta'adub atau keadaban, bagaimana beradab
ketika kita melakukan kolaborasi dengan teman-temannya atau siswa-siswa tersebut dalam menghasilkan sebuah proyek itu, Bu. Jadi berarti itu namanya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila kan, bergotong royong. Iya, Bu. Salah satunya, ya kan? Nah, berarti memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itulah proyek profil Pancasila. Iya, Bu. Kalau apanya itu rahmatan alaminnya seperti apa kegiatan? Rahmatan lil alaminnya juga, Bu, kan di PPRA itu, Bu, kan ada 10 kalimat kata yang dipakai. Sama kalau seandainya P5 ada 8 ya, Bu ya. Kalau PPRA ada 10, ada ta'adub, ada tasamu, ada tawasu. Nah, ini kan, Bu, juga seperti tasamu, yaitu toleransi. Ini juga, Bu, diharapkan ketika melaksanakan sebuah proyek itu, Bu, ada menciptakan rasa toleransi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, walaupun mereka berbeda, baik itu berbeda agama, tapi kan tujuannya satu, untuk menyelesaikan sebuah proyek yang akan disiapkan, Bu. Jadi saling bekerja sama, begitu, Bu. Berarti hampir sama dengan profil Pancasila ya. Iya. Jadi rahmatan alamin ya. Iya. Sebenarnya kalau rahmatan alamin semua berguna untuk kemaslahatan daripada umat ya. Iya. Baik, kemudian Ibu sebagai seorang guru, sudah pernahkah Ibu melakukan penelitian di kelas? Kalau untuk sampai saat ini, Bu, belum, tapi setelah pendidikan. Ibu sudah berapa tahun bertugas? Sudah 12 tahun, Bu. Iya, kan kalau sudah 12 tahun kan sudah dikatakan cukup lama. Kenapa Ibu belum pernah melakukan penelitian di kelas? Kan di kelas itu kan banyak masalah-masalah yang kita jumpai dan kita temui. Seharusnya itulah yang kita teliti, kita cari solusinya seperti apa. Betul, Bu. Memang realitanya di lapangan, Bu, kalau tidak mau naik golongan, itulah salahnya, Bu. Kalau tidak naik golongan, tidak membuat penelitian. Jadi sampai saat ini, Bu, ketika PPG inilah, Bu, yang membuat berarti penelitian. Harus ada uangnya baru mau meneliti seperti itu ya. Naik golongan itu kan menghasilkan uang. Berarti intinya, Bu, masih malas-malas kami, Bu, sebagai seorang guru ini, Bu. Itulah. Jadi ketika seperti ini kan PPG sudah diwajibkan untuk membuat sebuah proposal yang berbentuk tindakan kelas atau masalah-masalah yang diungkapkan di dalam kelas. Jadi Ibu belum pernah membuat sebuah proposal yang berbentuk PTK. Ketika pendidikan PPG inilah, Bu, dilihat dari masalahnya, baru inilah, Bu, membuat penelitian. Tapi kalau sebelumnya, Bu, jujur belum pernah. Jadi ini apa yang diangkat? Pada kesempatan ini apa yang diangkat? Saya angkat, Bu, meningkatkan kemampuan menghafal surah Al-Ma'un melalui metode praktik berpasangan atau PRP, Bu. Practice rehearsal pairs, Bu, untuk siswa kelas 5 di SD Negeri 10-12-35 Sialagundi, Bu. Itu yang saya angkat, Bu. Bagus lah itu ya. Instrumennya apa yang berikan instrumennya? Ini, Bu, instrumennya saya buat melalui observasi, kemudian angket dan wawancara, Bu. Angket wawancara, tapi dia meningkatkan hasil belajar tadi ya? Iya, Bu. Kalau meningkatkan hasil belajar tentunya kita berikan yaitu tes ya kan, tes membaca, ya, tes, kemudian lembar observasi, boleh ditambahi daftar wawancara. Jadi nggak perlu memberikan angket. Kalau angket itu biasanya untuk mengukur yaitu sikap, perilaku, respon, ya itu biasanya. Berarti diganti menjadi tes ya, Bu ya? Ya, tes, karena untuk meningkatkan hasil belajar ya. Baik, Bu, baik, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Itu tadi judulnya, untuk meningkatkan hasil belajar. Kalau meningkatkan hasil belajar biasanya kita berikan yaitu tes, kemudian observasi dan wawancara ya, Bu. Wawancara boleh ditambah. Ya. Baik, jadi Ibu untuk berikutnya ya disarankanlah supaya melakukan penelitian ya. Jadi banyak sekali seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali yaitu masalah-masalah yang kita jumpai di kelas ya. Betul, supaya nanti bisa dipecahkan ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Yasrun. Terima kasih, Bu.
bersama-sama. Oke, langsung praktek. Ayo, Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak Ketua? Apa hadir semua siswa? Ya, alhamdulillah hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari Ketua kelas silahkan pimpin doanya bersama. Baik, terima kasih Ketua kelas. Oke. Hari ini kita akan membahas materi yaitu kandungan surah Al-Maun. Tapi sebelum kita membahas kandungan surah Al-Maun ini lebih jauh, supaya kita anak-anak ibu sekalian lebih semangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat semua kan anak-anak? Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang melafalkan Quran Surah Al-Maun beserta artinya. Anak-anak semuanya masih ingatkah ada berapa ayat Surah Al-Maun yang sudah kita bahas minggu lalu? Ya, bagus. Ada 7 ayat. Sudah hafal apa belum anak-anak sekalian? Ya, bagi yang belum hafal silahkan menghafal lagi ya. Dari 1 ayat bertambah jadi 2 ayat sampai nanti 7 ayat semuanya. Nah, ya, supaya nanti ayatnya bisa kita pakai ketika kita sholat. Oke, kita akan membahas lebih jauh lagi bagaimana kandungan surah Al-Maun. Tapi sebelumnya kita harus melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, nanti setelah kita belajar, kita mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Maun. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa mengimplementasikan surah Al-Maun ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan anak-anak sekalian, di layar ada ibu tampilkan yaitu gambar. Oke, gambar apa yang kamu lihat di sana, Nak? Ya, bagus. Ini adalah gambar orang yang sedang berbagi. Apa maksud dari gambar yang ibu tampilkan di depan? Nanti ada kaitannya dengan Quran Surah Al-Maun, isi kandungan. Baik, kita masuk kepada isi kandungannya. Kepada anak-anak ibu sekalian, siapa yang bisa mencoba untuk membaca apa isi kandungan Surah Al-Maun yang ada ibu tampilkan di layar monitor? Ya, bagus. Kita dengarkan ya. Jadi pada ayat pertama disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa disampaikan di sana? Bahwa Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kamu mengetahui orang yang disebut dengan orang yang mendustakan agama? Nah, pertanyaan ini bukan berarti ditanyakan kepada Nabi Muhammad saja, tapi pertanyaan ini pada ayat pertama ini berkaitan dengan kepada kita seluruh umat manusia, bahwa siapa yang termasuk dengan pendusta agama tersebut. Baik, ayat kedua, silakan dibaca, Nak. Ya, bagus. Lihat pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa di sana disebutkan? Bahwa tanda-tanda orang pendusta agama itu yang pertama adalah orang yang menolak dan membentak anak yatim. Jadi kepada kita semua anak-anak sekalian, ini merupakan perilaku yang tidak terpuji. Ini merupakan perilaku pendusta agama. Jadi kalau kita berjumpa dengan teman yang anak yatim, tidak boleh dibentak, tidak boleh menolak kepada anak yatim. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Oke, kepada anak-anak sekalian, siapa yang bisa membacanya? Bagus. Yaitu pada ayat ketiga berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi pada ayat ketiga dijelaskan pendusta agama itu adalah mereka yang tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Jadi paling tidak, Nak, kalau kita tidak mampu membantu orang miskin, kita mengajak orang lain supaya berbuat baik, yaitu menolong orang-orang miskin. Kita lanjut pada ayat keempat. Ya, Nak, silahkan. Siapa yang bisa membacanya? Ya, bagus.
Ayat keempat berbunyi fawailul lil musallin. Apa itu orang pendusta agama itu? Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi perilakunya dan hatinya tidak mencerminkan akhlak terpuji. Jadi apa maksudnya? Dia sholat tapi perilakunya tidak ada perubahan baginya. Masih suka dia menggibah, masih suka membuli teman seperti kita di kelas ini anak ya. Jadi kalau sholat itu jangan hanya sholatnya saja, paling tidak perilaku kita juga harus berubah. Lanjut pada ayat kelima, siapa yang bisa? Oke, bagus. Pada ayat kelima disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Apa maksudnya? Kelalaian bagi mereka dalam sholat. Jadi artinya apa? Dia sholat tapi lalai. Dia hanya sholat, hanya gerakannya saja. Dia tidak tahu maksud apa yang ia baca dan apa yang ia lakukan. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak sekalian, kalau sholat itu dipahami, kan sudah bisa kita sholat semua kanak. Jadi jangan hanya gerakannya saja, tapi kerjakan sesuai dengan yang bagi. Kemudian pada ayat ke-6. Ya, bagus. Pada ayat ke-6 disampaikan alladzina hum yura'un. Nah, orang yang pendusta agama itu dia beramal tapi ria. Ya, apa contohnya? Kita lihat. Ada orang pergi sholat ke masjid. Ada orang beramal, dia memberi sedekah, dia memberi zakat, tapi ternyata ini hanya untuk bisa masuk ke medsos, media sosial. Artinya apa? Dia melakukan ini hanya supaya ria, supaya dilihat oleh orang lain. Dia melakukan amalan ini bukan karena Allah. Ya, pada ayat ke-7 silahkan dibaca. Oke, bagus. Pada ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Allah menegaskan kembali pada ayat ini bahwa orang pendusta agama itu adalah orang yang enggan menolong kepada sesama yang membutuhkan. Ini dia ya nak ya. Jadi paling tidak nak pada ayat ke-7 ini, pada ayat terakhir ini, kalau kita memberi bantuan kepada orang lain tidak perlu dilihat dari materinya yang besar. Memberikanlah bantuan yang kecil saja sudah bisa menolong orang yang membutuhkan. Itu nih. Baik, minggu lalu Ibu sudah membagi kepada 2 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yaitu lembar kerja. Kamu perhatikan ya, masing-masing silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, silahkan baca lembar kerjanya masing-masing. Di sana ada kamu lihat gambar. Silahkan kamu amati gambar tersebut karena kemudian kamu simpulkan apa maksud gambar tersebut jika dikaitkan dengan Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian kamu sebutkan apa isi kandungannya. Silahkan Ibu berikan dalam waktu 20 menit. Baik, oke, waktu habis. Silahkan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, dilanjutkan kepada kelompok 2. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian dapatkan. Ya, bagus. Beri aplaus juga kepada kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi yang kalian sampaikan, Ibu berpendapat bahwa kita semua sudah bisa memahami apa itu kandungan dari Quran Surah Al-Ma'un. Baik, sekarang yuk nak sama-sama kita simpulkan apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ya betul. Yang pertama, kita itu harus memiliki kepedulian kepada anak yatim. Jadi nak, adalah rasa iba, adalah rasa simpati kita sedikit kepada orang-orang yang anak yatim. Yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur bahwa kita masih memiliki kedua orang tua. Bagaimana teman-teman kita yang tidak lengkap lagi keluarganya. Kemudian apalagi nak? Yang kedua yaitu kita harus merasa ada rasa empatinya kepada fakir miskin juga nak. Jadi kepada fakir miskin mari kita memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, yang terakhir kita lihat apa yang kesimpulannya, bahwa kalau kita beramal jangan karena hanya ingin dipuji oleh orang lain, tapi kita beramal itu karena Allah Ta'ala.
Nah, itu dia ya. Jadi jangan ria. Nah, baik. Nah, oke, inilah yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Apa yang kita harapkan tadi di tujuan pembelajaran sudah kita capai, yaitu kita dapat memahami apa isi kandungan surah Al-Maun. Yang Ibu harapkan kembali, semoga nanti bisa kita implementasikan kandungan surah Al-Maun ini kepada kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan Ketua Kelas tutup pelajaran kita ini dengan doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan buka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat pertama. Sebentar Pak, agak pelan suaranya Pak. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Bentar ya Pak. Al-Kahfi ayat 2. Ya Pak, ayat pertama Pak. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Oke, sudah. Ya Pak. Anna lahum, amrnya jangan panjang. Anna itu salah. Anna lahum ajaran hasanah. Ya Pak. Nah, kemudian di ujung ayat pertama tadi, kamu buka Al-Quran langsung. Ya Pak. Kamu buka Al-Quran. Iya Pak. Nah, coba lihat di akhir ayat pertama tadi, Iya Pak. apa bacaannya di atas wakafnya. Ada tulisan kecil di situ. Saktah Pak. Nah, apa artinya saktah itu? Aduh Pak, kurang tahu Pak. Nggak tahu. Iya Pak. Nggak pernah rupanya belajar ini. Pernah Pak, tapi udah lupa Pak. Nah, saktah itu berhenti di situ tanpa mengambil napas. Oh iya Pak. Nah, tadi kamu mengambil napas, itu nggak boleh. Walam yaj'al lahu iwaja, berhenti tanpa mengambil napas. Baru disambung qayyiman liyundhira ba'san syadida. Oh baik. Itu saktah ya. Baik Pak. Dalam Al-Quran berapa itu bacaan saktah? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Ya Pak. Oke. Nun mati bertemu dengan ha, itu tajwidnya apa itu? Nun mati bertemu dengan apa Pak? Ha. H besar Pak. Iya. Ya. Izhar Pak. Izhar halki. Oke. Oke, sudah Allah ambil kertasnya. Baik Pak. Ya Pak. Silakan tulis surah At-Tin 1 sampai 4. Surah. At-Tin. Baik Pak. 1 sampai 4 Pak. 4. Ya.
Oke, sudah. Tunjukkan mana yang udah siap. Tunggu Pak, dimatikan ini ya Pak ya, tunggu Pak. Ya, coba matikan biar nampak jelas. Ini Pak. Wattini wazaitun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqna. Itu kurang itu. Khalaqnal. Alif Oh, lam. alif lam ya Insana. Pak ya? Iya alif lam Pak. Bukan pakai ta, tapi pakai sin. Oh iya Pak ya Pak. Shin. Ada dua salahnya ya. Iya Pak ya. Khalaqnal insana. Bukan pakai ta, tapi pakai huruf sin ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, sudah selesai. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.